Halo, apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Stay safe, stay healthy. Sesuai dengan judul video kami, kali ini kita akan membahas mengenai asam urat, hiperurisemia, dan gout. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Pengertian. Asam urat sejatinya merupakan suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh secara alami. Asam urat berfungsi sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel. Apabila tubuh kekurangan asam urat, maka radikal bebas dapat mengganggu metabolisme dalam tubuh kita. Namun, apabila kadar asam urat berlebih, tubuh kita akan mengalami keadaan yang disebut dengan hiperurisemia yang dapat menyebabkan penyakit gout atau peradangan sendi karena penumpukan kristal asam urat yang biasa disebut dengan penyakit asam urat. Penyakit asam urat atau hiperurisemia ini merupakan kondisi umum yang terjadi dan diperkirakan dialami oleh sekitar 8,9% hingga 24,4% populasi di dunia. Kadar normal asam urat untuk laki-laki adalah 3,5 hingga 7 mg per desiliter, sedangkan untuk wanita 2,6 hingga 5,7 mg per desiliter. Seseorang dikatakan mengalami hiperurisemia apabila kadar asam urat dalam darahnya melebihi 7 mg per desiliter pada laki-laki dan di atas 6 mg per desiliter pada perempuan. Hiperurisemia dapat terjadi tanpa atau dengan gejala. Hiperurisemia dengan gejala terjadi jika kadar asam urat dalam serum lebih tinggi dari kadar normal dan diikuti dengan adanya gejala seperti sendi bengkak, radang sendi, demam, dan nyeri badan. Peningkatan kadar asam urat dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh manusia seperti perasaan nyeri di daerah persendian dan disertai timbulnya rasa nyeri yang teramat sangat bagi penderitanya. Penyebab penumpukan kristal di daerah tersebut diakibatkan oleh tingginya kadar asam urat dalam darah yang melewati batas normal yang disebut dengan kondisi hiperurisemia. Bagian tubuh yang sering menjadi tempat penumpukan kristal asam urat dan terasa nyeri antara lain seperti sendi antara jempol dan telapak kaki, kemudian pergelangan kaki, lutut, jari tangan, pergelangan tangan, dan siku. Namun, hiperurisemia juga dapat terjadi tanpa adanya gejala. Hal ini terjadi jika kadar asam urat dalam serum lebih tinggi dari normal, akan tetapi tidak ada gejala seperti yang telah disebutkan. Faktor yang mempengaruhi kadar asam urat. Faktor yang dapat mempengaruhi kadar asam urat antara lain seperti usia, jenis kelamin, asupan senyawa purin berlebihan, konsumsi alkohol, kegemukan atau obesitas, hipertensi, penyakit jantung, obat-obatan tertentu, gangguan fungsi ginjal, serta kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Kemudian, makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat adalah makanan yang mengandung purin tinggi, antara lain seperti organ-organ daging hewan terutama hati dan ginjal, ikan teri, ikan sarden, kacang-kacangan, dan ragi. Produk makanan dan minuman yang mengandung fruktosa juga dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kadar asam urat dalam darah, walaupun tidak berefek secara langsung terhadap peningkatan purin. Terdapat suatu fakta yang unik, yaitu makanan yang dikonsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kadar asam urat loh. Justru, yang berpengaruh signifikan adalah perubahan enzim pemetabolisme asam urat di dalam tubuh. Namun, apabila seseorang telah mengalami gejala nyeri karena asam urat,
penting untuk memperhatikan asupan makanan. Cara mengatasi asam urat. Diet tepat penderita penyakit asam urat. Seseorang yang mengalami penyakit asam urat bergejala perlu memperhatikan asupan makanan sehari-hari. Asupan makanan yang tepat dapat dilihat dalam tabel berikut. Makanan yang perlu dihindari adalah seperti makanan tinggi purin, yaitu antara lain seperti jeroan, hati, ginjal. Kemudian menghindari makanan atau minuman berpemanis tinggi, seperti sirup jagung dan soda. Kemudian juga menghindari konsumsi alkohol. Lalu, konsumsi yang perlu dikurangi untuk penderita penyakit asam urat adalah seperti daging sapi, domba, babi, kemudian makanan laut yang tinggi purin seperti sarden, lobster, tiram, kerang, udang, dan kepiting. Kemudian juga perlu mengurangi jus dan buah manis, lalu mengurangi gula dan garam dapur. Dan tentunya perlu mengurangi minuman beralkohol. Lalu, konsumsi makanan yang dianjurkan antara lain seperti produk susu rendah lemak, kemudian juga sayur-sayuran. Selain itu, penderita asam urat juga perlu membatasi asupan lemak. Pilihlah daging tanpa lemak dan olah makanan dengan sedikit minyak. Kemudian, diperlukan asupan cairan yang cukup bagi penderita asam urat, yaitu minum air putih minimal 2,5 liter per hari. Obat herbal untuk penderita asam urat. Salah satu tumbuhan herbal yang dapat digunakan untuk mengobati asam urat yaitu daun salam. Menurut uji klinis yang telah dilakukan, responden yang mengkonsumsi dextrosa daun salam secara signifikan dapat menurunkan kadar asam urat. Cara mengkonsumsi daun salam sebagai obat asam urat sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, panaskan air sebanyak 3 gelas dalam panci hingga mendidih. Lalu, masukkan 10 lembar daun salam setelah dicuci bersih. Kemudian, rebus daun salam dengan api kecil sambil ditutup hingga air tersisa 1 gelas, dan rebusan daun salam pun siap diminum. Konsumsinya adalah 2 kali sehari setengah gelas. Namun, tidak semua obat herbal itu aman dikonsumsi loh. Contohnya seperti daun salam yang kita bahas kali ini. Daun salam dengan jumlah banyak tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang dengan kondisi antara lain seperti pasca operasi bedah. Hal ini dapat memperlambat penyembuhan luka. Kemudian juga tidak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui karena dapat mengurangi produksi ASI, dan juga tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat diabetes karena dapat menurunkan kadar gula secara drastis dan terjadi kondisi hipoglikemia atau gula darah rendah. Jadi, pastikan bahwa Anda tidak dalam kondisi tersebut ya. Tidak terasa kita sudah sampai ke akhir video. Semoga informasi dari kami ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.